Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Indra Bayu Suhadi dengan nomor induk mahasiswa 3121643, di mana kali ini saya sedang mengikuti ujian tengah semester dengan mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran, di mana dosen pengampunya yaitu Pak Hoiril Iksan. Jadi saya di sini mau menjelaskan tentang proposal penelitian yang saya garap. Saya ngambil di judul pengaruh lokasi, biaya pendidikan, dan strategi promosi terhadap keputusan mahasiswa memilih kuliah pada Universitas Serang Raya. Jadi, di pendahuluan adapun di latar belakangnya di era globalisasi seperti saat ini secara tidak langsung mengubah pola hidup masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi kita lanjut saja. Dari judul yang saya angkat di sini, saya mendapatkan data di pddikti kemdikbud.go.id, di mana jumlah mahasiswa Universitas Serang Raya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis saja saya ambil di tahun 2018. Di semester ganjil ada 1831, di semester genapnya ada 1840. Jadi di 2019-nya ada di semester ganjil 1728 dan di semester genapnya ada 1615, dan di 2020 semester ganjilnya ada 256 dan total keseluruhannya yaitu ada 7.270 mahasiswa. Nah, dari tabel 1 terlihat bahwa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya ini mengalami fluktuasi jumlah peminat yang ditunjukkan dengan jumlah animo dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun ajaran 2018 ke 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya mengalami penurunan jumlah peminat, dan pada tahun 2020 sama mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berusaha mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa nih dalam memilih kuliah di Universitas Serang Raya. Dengan mengambil judul penelitian pengaruh lokasi, biaya pendidikan, dan strategi promosi terhadap keputusan mahasiswa memilih kuliah pada Universitas Serang Raya. Jadi ada identifikasi masalahnya dari uraian latar belakang di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah dalam penelitian tersebut. Terjadinya persaingan antar perguruan tinggi swasta dan juga negeri, baik antar dalam negeri maupun luar negeri, menyebabkan dalam perebutan mahasiswa menjadi semakin ketat dan inovatif. Jadi di sini batasan masalahnya, saya membatasi masalah ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih kuliah di Unsera gitu kan. Subjek penelitiannya ini lebih kepada angkatan 2018, 19, dan 2020. Jadi rumusan masalah ini saya mengambil ada 4. Jadi ada yang pengaruh lokasi, pengaruh biaya, dan juga pengaruh faktor lokasi, biaya, pendidikan, dan strategi promosi. Tujuan penelitian ada 4. Jadi tujuan daripada penelitian ini menganalisis pengaruh lokasi dan juga menganalisis pengaruh biaya, menganalisis pengaruh strategi promosi, dan yang terakhir adalah menganalisis pengaruh lokasi, biaya, pendidikan, dan strategi promosi secara simultan terhadap keputusan mahasiswa memilih kuliah di Universitas Serang Raya. Jadi manfaat dari penelitian ini ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Jadi kan ada manfaat buat penelitinya juga, terus ada manfaat bagi prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya juga. Terus lanjut di bab 2, kajian teori dan hipotesis. Jadi di kajian teori ini ada pemasaran jasa, pengertian pemasaran jasa menurut Rangkut ya. Jadi saya ambil daripada teori-teori yang menurut kayak Rangkut, terus ada dari dari Alma, terus ada dari Huriyati, dan teori-teori yang sudah terkemukakan lah seperti itu. Nah, di sini ada faktor-faktornya dia.
Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ataupun konsumen memilih di Universitas Serang Raya itu ada faktor-faktornya, yaitu ada faktor budaya. Jadi ada budaya, subbudaya, terus ada kelas sosial, terus ada faktor sosialnya juga. Faktor sosial itu apa sih? Ada kelompok referensi, ada keluarga, ada peran dan status. Terus ada faktor pribadi juga. Faktor pribadi itu apa sih? Usia dan tahap hidup gitu kan. Pekerjaan, situasi ekonomi dan juga gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. Faktor psikologis itu lebih kepada memotivasi gitu. Terus ada persepsi, ada pembelajaran, keyakinan dan sikap. Nah, di sini ada keputusan mahasiswa. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa itu berdasarkan faktor-faktor yang di atas tadi. Jadi ada perihal lokasi gitu kan. Terus ada strategi promosi. Jadi ada biaya pendidikan dan yang terakhir kajian hasil penelitian terdahulu. Nah, jadi di mana saya ngambil proposal penelitian ini ataupun ya saya meneliti, adapun pertimbangan-pertimbangan dari hasil kajian penelitian tersebut terdahulu nih ya. Jadi ada penelitian terdahulu itu saya berpatokan kepada peneliti yang dilakukan oleh Mulyati, Mailenarti, Mas Ruri di 2006. Terus ada juga tuh di penelitian yang dilakukan oleh Praditya Putri, Evanti Andriani dan Helmi, dan masih banyak lagi tuh. Jadi daftar penelitian terdahulu saya buat tabel seperti ini. Jadi ada judul penelitiannya saya tulis, variabel penelitian, hasil, perbedaan dengan peneliti sekarang. Jadi ada perbedaannya gitu. Jadi kita lanjut saja. Jadi kerangka berpikir ini saya lebih ngambil kepada hubungan lokasi dengan keputusan mahasiswa memilih kuliah di Unsera gitu kan. Ada hubungan biaya pendidikan juga, hubungan strategi promosi juga. Terus dilanjut dengan hubungan lokasi, biaya pendidikan, dan strategi promosi. 3 variabel dijadikan satu yaitu menjadi keputusan mahasiswa memilih kuliah di Unsera. Terus ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu saya gambar seperti ini. Jadi kayak ada lokasi itu indikatornya apa aja gitu kan. Terus kayak ada strategi promosi itu indikatornya apa aja. Ada pendidikan itu biaya pendidikan, indikatornya apa aja, dan juga kepuasan mahasiswa memilih kuliah di Unsera. Indikatornya itu ada, cuma di sini nggak begitu kelihatan jelas. Jadi dilanjut saja. Jadi ada uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini ada H1, H2, H3 dan H4. Saya ngambil semuanya ya, H1, H2, H3 dan H4. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok permasalahan serta tujuan peneliti. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat dimunculkan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut: H1, H2, H3 dan H4. Nah, metode penelitian di bab 3 ini variabel penelitian. Jadi saya ngambil di identifikasi variabel penelitian, saya ngambil di kuantitatif. Ada variabel dependent Y, variabel independent X, terus definisi operasional variabel, keputusan mahasiswa. Kita lanjut saja. Ya, jelas teknik penelitiannya itu di sini saya mengambil jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode causal research, di mana lebih kepada kuantitatifnya. Jadi tempat penelitiannya ini saya di Unsera, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Serang Raya yang beralamatkan di Jalan Raya Cilegon 0 kilometer 5 Taman Ranggung. Waktu penelitiannya kondisional. Langkah-langkah pengumpulan data. Jadi sumber dan langkah-langkah pengumpulan data, ada sumber data dari data primer, data sekunder. Langkah-langkah pengumpulan datanya ada wawancara, ada kuesioner, ada observasi, studi pustaka, dan juga teknik analisis datanya ini ada uji asumsi klasik, uji normalitas, dan segala macam apapun itu. Kita lanjut saja. Di uji hipotesisnya ada uji T. Jadi uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Kita lanjut, ada uji F-nya. Jadi digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas X secara simultan terhadap variabel Y. Sama halnya dengan uji T tadi. Untuk melakukan uji F dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa aplikasi software SPSS versi 17.
Jadi daftar pusakanya ada di bawah ini. Jadi baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari proposal penelitian ini. Kalaupun memang ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Tentu saya sendiri menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya tulis di proposal penelitian ini. Tidak lain daripada itu, semoga dari penjelasan ataupun dari yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi yang melihat, dan juga bisa untuk menjadikan referensi di mahasiswa akhir yang hendak mengambil skripsi ya. Jadi baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.